Allah itu Ini gelar, tema Bang. bagus ya. Datanya dari mana, Bang? Allah itu gelar. Ada datanya, Bang. Allah itu nama, Bang. Bentar, Sel. Ya, Axel sabar. Ini tema Jangan, bagus. iya sorry, Ya, jangan iya. main nonaktif. Ya, oke. Mute. Silakan bicara. Iya, izin. Bisa nanti kalau bicara tunjukkan data ya. Ya, saya ingin berbicara mengenai kenapa di dalam Al-Quran Yesus itu lebih besar kuasanya daripada Allah. Coba tunjukkan datanya. Data. Maaf sebelumnya, Iye. Enggak, maksudku kenapa Allah itu punya kelemahan? Boleh sebentar, Iye. Boleh ya, boleh ya, Bukan, aku Iye. penasaran kenapa Allah punya kelemahan. Iya, boleh sebentar ya. Katanya dengerin dulu, boleh ya. Iya, boleh dengar sebentar ya. Mute. Teriak-teriak. Gup, gup, gup. Nah. Bukan gini deh, Takut. gini deh, bukan gini deh, gini. Takut. Bocah ini nggak jelas. Enggak gitu, enggak ada ngomong kayak ya Allah sampah omongannya tuh. Padahal udah dikasih tahu tadi, Iye. Pelan-pelan. Kami berharap kaulah yang dikirim dari Vatikan, ya dari keuskupan di sana. Kami berharap tahu. Kita belajar. Malah sampah yang naik. Iya. Ayo gue masak. Gimana gue masak? Dari pertanyaan aja udah salah. Mana ada dalam Al-Quran menulis kata Yesus di situ? Dasar ten kamu itu. Mana ada kata Yesus itu? Aku paling lucu. Selamat malam Bang Gumasa. Gimana Bang Gumasa? Jadi kita punya judul, siapa sebenarnya Tuhan Kristen itu Gumasa? Semua pejabat surga itulah junjungan sama kami. Berat. Ya, junjungan. Ya udah, kalau pengen ada yang pengen ditanyakan, tanyakan sama Uniripa atau gimana? Pengen didiskusikan. Nah, kalau gue masak ini dia profesor doktor nih, dia hebat nih. Hanya dia orang Kristen yang mampu menunjukkan eksistensi Tuhannya itu dan mengakui Tuhannya banyak, hanya dia loh, keren loh dia. Semua Pejabat surga itu siapa aja Gumasa? Pejabat surga, bentar. Tadi kau bilang semua pejabat surga. Mana Bang? Aku boleh Balik ke sini. balik ke sini. Aku di rumah. Oke, lagi. dan tidak ada iblis yang berjunjungan kepada pejabat surga. Orang kecil kali gimana? Kenapa iblis tidak berjunjungan kepada para pejabat surga? Pejabat surga ini siapa? Bentar. Pejabat surga itu adalah Yahweh sama Maha Pencipta, makhluk yang paling Allah. Makhluk yang paling? Allah. Jadi Tuhanmu makhluk? Astaga. Ya, semua makhluk yang Allah. Dan yang paling Allah itu adalah Yahweh. Paling Allah maksudnya paling ajaib ya, paling sangat ajaib. Jadi Halusinasi. contoh, para malaikat itu juga sosok yang Allah, sosok yang sangat ajaib, ya. Jadi tetapi yang paling sangat ajaib itu itulah Yahweh Sang Maha Pencipta. Jadi semua pejabat surga lah dan hanya para pejabat surga lah yang menjadi junjungan kami. Jadi iblis dan umat iblis pasti tidak berjunjungan kepada para pejabat surga. Kenapa? Para pejabat surga lah yang mengusir iblis dari surga. Kalau misalkan apa tinggal kelamin Para pejabat surga lah musuh abadi bagi para iblis. Jadi manusia ini Kok masa aku pusing kepala. Apa yang kau bilang ini aku pun bingung. Bentar lu. Bentar gue masa. Salah jambak bang. Itu Kristen kejawen dia. Jadi orang yang bermajikan atau berjunjungan kepada pejabat surga lah, maka ada kemungkinan. Ini kenapa nih? Pertanyaannya, apakah Muslim mengikuti para pejabat surga atau para Tuhan? Bentar gue masa. Sabar gantiin dulu. Bentar dulu. Bang Ugi deh. Assalamualaikum.
Bang Uki, assalamualaikum Bang Uki, selamat malam. Waalaikumsalam, tolong turunin aja ya. Tolong Oh iya turunin. bang, iya bang, makasih bang. Siap. Ya Allah. Jadi Bentar gue masa jangan jadi terus tunggu sebentar. Bentar, gantian lah. Tau panjang kali soalnya bentar. Kau mau pidato tunggu bentar. Aku baru tahu di surga itu banyak pejabatnya. Astagfirullah. banyak. Ya, kerajaan Mulai surga dari- bercerita tentang Ya. Mulai dari lurah, kades, camat. jadi pejabat surga lah yang bekerja di surga, berkuasa di surga. Bang Ibrahim Art, assalamualaikum. Jadi yang perlu kalian uji dalam dirian, apa kalian pengikut pejabat surga atau pengikut pejabat gua gelap? Ah, tunggu sebentar. Bang Ibrahim, assalamualaikum. Saya turun dulu Bang Ibrahim ya, nggak ada respon. Apa gue masa? Udah lanjut lah, nggak ada tamu lain nih selain kau satu-satunya. Apa nih? Jadi Gimana? jadi Yesus itulah salah seorang Allah, salah seorang yang Allah. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Yang diutus oleh bapaknya. Bapaknya lah yang paling ajaib. Itulah Yahweh. Kucuk gue masa ini Kita tahu bahwa Sang Maha Pencipta itulah makhluk yang paling Allah. Jadi segala Sang Maha sesuatu adalah Pencipta. makhluk. Jadi ada makhluk pencipta, ada makhluk ciptaannya. Enggak. Sang Maha Pencipta itu adalah makhluk yang paling Allah. Iya. Makhluk yang paling sangat ajaib. Allah artinya sangat ajaib ya. Allah artinya. Jadi Bukan ajaib. Allah artinya sang ajaib. Ya dibully lah, masa enggak pula? Semua pejabat surga pasti sosok-sosok yang Allah, sosok-sosok yang sangat ajaib. Dan kepada para pejabat surga lah para Kristen berkunjungan. Mendingan, bang, Betul. mendingan mendengar cerita Bang Luga daripada kamu ini menghibur Bang Luga loh. Lebih parah pada lu. Angga, Harus kalian sadari ini. aku pikir Luga itu parah loh. Aku pikir Luga parah. Gue masa lebih parah lagi. Para iblis mustahil Ada yang lebih parah lagi. berkunjungan kepada pejabat surga. Ya, bentar gue masa ada yang mau nanya nih. Aku malas lah ngomong sama kau ini ah. Pusing pala gue. Bentar. Muslim jangan baper buat tau. Sembelih aja. Sembelih aja. Bang Dede, Pengikut pejabat surga atau pengikut pejabat gua gelap? Bang Dede Irawan, assalamualaikum, selamat malam. Ikut pejabat Ternate. Bang Dede Irawan, assalamualaikum, selamat malam bang. Aduh. Nah, apa lagi masa? Kesini masa ini. Astagfirullahaladzim, sadarlah kau gue masa sudah akhir zaman ini, ya Allah. Ya, itu harus keluar. Jadi kalau kita mau ke surga, berjunjunganlah kepada pejabat surga. Jangan berjunjungan Bang. kepada pejabat gua gelap. Host. Jangan heran host, di akhir zaman memang banyak makhluk aneh timbul loh. Jadi udah paham ya, artinya bisa disimpulkan bahwa yang disembah oleh Muhammad pasti bukan yang disembah oleh Israel. Loh. Ah, udah ngawur kau nih, udah kemana-mana, nggak usah framing kau, aku udahin. Nah, yang disembah Israel itu adalah Masa gini, ada Usah aku tahu, tadi pagi judul, aku ada baca buku judulnya itu Tua-tua nggak bermanfaat di muka bumi. Mau kau aku kirimkan deh? Kirimkan di alamatmu, biar ku kasih. Mana tahu kau setelah baca bukumu, mana tahu aku berharap ginjalmu mengecil dan jantungmu membengkak. Mau kau dek baca buku itu dek?
Jadi yang berkuasa di Indonesia adalah para pejabat Indonesia. Yang berkuasa Gue di surga masak adalah para adekku. pejabat Semuanya surga. yang kepalanya botak, tolong dibeli minyak kemiri Uniriva, harganya 100.000 di loh. Oke teman-teman tuh buat nungguin rambut Coba Paulus. gue masak, kirimkan deh alamatmu sekalian biar ku kirim deh itu tua-tua nggak bermanfaat di muka bumi. Mana tahu setelah ini nanti ginjalmu mengecil, Jadi yang jantung harus kau membengkak. tanya dalam dirimu, kalian pengikut hantu atau pengikut Tuhan? Gimana dek? Kau mau bilang kau itu pengikut iblis? Jangan deh, nggak boleh loh. Kau itu merendahkan loh, nggak boleh deh ya. Sebenarnya yang Kau mau bilang setua ini kau masih mengikuti iblis gitu? Nggak boleh loh dek, pantang. Kau udah setua ini masih mengikuti iblis, kau mau bilang gitu? Nggak boleh loh dek. Dengar orang ini publik loh dek. Nggak boleh loh dek. Pelan-pelan aja ngomongnya. Aku udah setua ini kok masih mengikuti iblis? Nggak boleh dek. Pelan-pelan dek, bisinya pelan-pelan gitu ya dek. Malaysia boleh Iblis order adalah nggak, Reza? Boleh, pejabat Malaysia gelap. boleh order. 2 Petrus 2 ayat 4. Apa itu isinya? Gimana? Kau membacakan edisi buku apa dek? Jadi iblis adalah pejabat gua gelap atau hantu. Ya. Oh, kau mau bilang di dalam buku sampahmu ini tuh bergentayangan ayat apa teks-teks apa bernuansa iblis gitu. Jawab dulu. Apakah kau pengikut Tuhan atau pengikut hantu? Jawab. Kayak mana dek? Kau pengikut hantu? Oh, karena dia Jawab 3 dulu, hari apakah mati kau gitu. pengikut Tuhan Karena atau dia pengikut metong 3 hantu? hari. Nggak apa-apa Apakah loh kau dek, pengikut jangan pejabat malu. surga Memang atau pengikut pejabat gua gelap? Nastar makan nastar. Apakah kalian pengikut Tuhan atau pengikut hantu atau pengikut pejabat surga atau pejabat gua gelap? Kamu ini lagi membahas agama atau lagi baca mantra, Bang? Jawab dulu nih. Nah, Roh Tuhan Jawab dulu. yang itulah hantu. Ntar kita naikin Kalian dulu lainnya. mengikut Tuhan kah atau mengikut hantu kah? Aku pengikut Nyi Roro Kidul gue masak. Bentar gue masak. Bang Awi, assalamualaikum, selamat malam. Pengakuannya sangat jujur. Bang Awi. Bang Awi bilang tadi apa? Pengakuan yang sangat jujur. Bang Awi, assalamualaikum, selamat malam. Pasti kalian tidak pengikut Tuhan atau pengikut pejabat surga. Mana bisa seperti itu? Mana boleh? Faktanya nggak bisa kalian bantah. Kalian tidak pengikut. Gue masak. Ya. Nanti kalau kau di surga, kau sama Tuhanmu ngapain? Mana tahu, belum tentu saya diangkat menjadi pejabat surga. Oh, jadi aku kira-kira bagaimana caranya supaya aku diangkat jadi pejabat surga di situ? Jadi menurut Enggak, aku nggak mau jadi pejabat surga, aku mau jadi sekretaris Tuhan, boleh nggak? ya bisa aja, tapi keputusan menjadi seorang pejabat surga. Apa syaratnya? Harus gede nggak? Jadi harus orang-orang Tuhan apa syaratnya? Harus gede atau harus apa gitu? harus orang-orang kudus. Jadi makanya gini lihat. Gimana cara kudus? Aku nggak lahir di Kudus, aku lahirnya di Sumatera Barat. Gimana caranya? Jadi menjadi sangat suci. Jadi setiap nabi. Gimana kudus caranya menjadi biar sangat suci menurut Tuhanmu? Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mandi di 7 sumur, memakan 2 butir pil keabadian 2 kali sehari atau gimana? Aku pengen jadi sekretaris Tuhanmu aja. Ikuti gaya para pejabat surga. Nggak sanggup aku disalib. Ya. Jadi aku harus disalib dulu biar bisa suci gitu. Enggak. Terus? Jadi setiap nabi kudus lulus menjadi seorang Tuhan. Ya, kayak mana jadi seorang Tuhan? Maulah jadi Tuhan? Iya, syaratnya harus menjadi orang kudus, orang sangat-sangat suci. Ya, syaratnya. Jadi orang kudus gimana caranya? Bacalah Bibel. Apa? Gimana di Bebel ditampar pipi kiri kasih kanan gitu? Siapa yang menampar aku besok? Beku kasih yang sebelahnya, woi. Saya kepada hantu pejabat gua gelap. Pejabat gua gelap siapa? Pejabat? Nggak ada pejabat gua gelap. Yang ada pejabat di Ternate, pejabat di Sumatera Barat, Gelap itulah presiden. pejabat. Itulah para iblis yang dimasukkan ke gua gelap. Apa sih gue masak? Gue masak. Jadi kalau di surga itu Tuhanmu pakai baju atau nggak pakai baju gue masak? Menurut Daniel 7 pakai baju.
Dari mana dijahit itu? Dia ada sendiri atau dia datangkan sendiri atau gimana bawa urusan lah. kerja? Hah? Gak urusan itu, gak Nggak pengen tahu. Di surga itu nanti kita boleh jualan baju nggak? enggak lah. Nah terus Yesus dapat baju dari mana? Berarti Yesus bajunya itu aja, gak ganti-ganti. Sang Maha Pencipta itu adalah makhluk yang paling Allah bertahta. Nah tunggu dulu, Yesus di surga pakai baju nggak sih? Dia pakai baju lah. Dari mana dia dapat baju itu? Ya dari dia. Maksudnya dia bawa yang tahun 2000 lalu? Bawa kali lah tuh, udah nggak diganti-ganti. Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. Enggak. Jadi di surga itu dia ada istilah bawa. Di sana sudah abadi. Ada lemari Yesus waktu di surga? Ya nggak tahu ya. Jadi gambarannya begitu. Nggak, tunggu dulu. Dia kan pakai baju. Baju yang dia bawa itu baju yang waktu di bumi atau baju baru yang ada di surga? Saya nggak tahu. Enggak tahu. Oh ada baju nggak nanti di surga? Jadi yang harus paham ini gitu ya. Sang Maha Pencipta yang disembah. Enggak, maksud aku daripada aku jadi aku nggak mau jadi pejabat di surgamu. Mending aku jadi kita pengen cepat kaya atau pebisnis aja. Aku mau jualan baju di surgamu, boleh nggak? Bisa lah. Mana bisa kalian masuk jadi warga surga pun itu. Nggak mau lah jadi pejabat surga, gajinya kecil. Disuruh-suruh lagi. Aku mau jadi pebisnis aja di surgamu, jadi jualan baju aja. Kalau nggak aku jualan ikan goreng. Kita mau ke surga, taatlah kepada pejabat surga. Terus kalau di surga itu pakai sendal nggak sih kita di surga kalian? Atau nggak ada kaki kalian? Oh ya kalian kan nanti jadi roh kayak melayang kayak Suzana berarti ya nggak ada kaki nggak napak. Wah. Makhluk di surga itulah makhluk Tritunggal, memiliki tubuh. Tritunggal? Jadi Tritunggal di surga? Aku Tritunggal sama siapa ya? Hah? Jadi saya adalah makhluk Tritunggal. Kayak mana? Jadi Tritunggal itu maksudnya kayak mana? Ada daging nggak? Ada daging nggak? Ada daging, ada kecerdasan, Daging. ada Dagingnya kalau ditusuk keluar darah nggak? setiap. Jadi Berarti kalau perempuan masih punya tete ya? Jadi yang harus digambarkan adalah Gue masa kalau di surga masih punya kelamin nggak sih? Jadi yang harus kalian sadari gini loh kawan. Nggak pernah kita apakah kalian pengikut surga, pengikut pejabat surga? Aku pengikut siapa aja yang transfer udah aku ikutin udah. Jadi nggak jelas ya. Kalau kalian sudah paham kalian tidak pengikut pejabat surga, artinya Enggak Pak, aku nggak ngikutin pejabat surga, ngapain pejabat diikutin? Aku ngikutin hati nurani aku, ngapain pejabat diikutin? Nanti disuruh kita. Bisa kalau udah sama pejabat, ribet sumpah. Apalagi mereka punya uang, nggak bisa aku. Aku mau tanya dulu sama kau, itu waktu di surgamu ada makanan nggak? Ya adalah. Ada, apa makanannya? Ya nggak tahu. Udah aku jualan aja nanti di situ ikan goreng. Laku nggak? Nggak ada Uni, cuma nyanyi rohani. Capek lah, karaoke aja 2 jam capek. Nyanyi rohani adanya Uni. Capek lah. Masa nyanyi terus di surga? Kita lo dua jam aja kita karaoke bosan kita lo, apalagi 2 hari 2 malam. Rungkat capek mulutnya. Iya capek bibirnya nanti, bibirnya jontor. Nyanyinya bingung nanti apa aja. Jadi iblis pasti tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Apa sih? Dari tadi pejabat surga terus sih gue masa ini ya. Artinya bilang kalian sadari bahwa sana kalian itu ngikut siapa? Gue masa jadi gini dekku, coba lah ya, biar tua bermanfaat sedikit. Coba kau putuskan sekarang, biar didengar halayak ramai. Setelah kau dijamah, setelah kau diangkat ke kerajaannya, dibawa ke biliknya. Jadi ini pertanyaan yang paling seksi yang pernah ada, mungkin yang pernah kau dengar. Setelah kau dimasukkan, sesuai dengan Yesaya 42:14, kau mau dicucuk atau mau nyucuk? Karena di situ ada mempelai katanya nanti. Kau ini pakai apa? Baju bordir atau baju jas? Kumasa. Kan itu kudus. Jadi kan ini hidup kudus loh. Kita cerita kudus. Bang Brasnya kasih Edwin kayak pas. Kenapa orang itu meningsoinya pakai peti dan dijas sama pakai baju pengantin?
Tahu Mm, nggak? karena Karena mereka kan mau nikah sama Tuhannya, kawin. Jadi udah fix ya, kalian kan Si Edwin, kan nih, si Edwin kayak pas, si Edwin yang kabur ke luar negeri karena menghujat nih. Ini aku ngasih makanya tahu. gue masak, kan aku bilang tadi pagi aku baru baca buku, kau mau ku kirimin atau enggak? Aku baik loh gitu kan, itu Kenapa buku ya, kan. asal saya masuk ke komal-komal muslim semua pada error. Iya, karena error ketemu dengan makhluk-makhluk dungu kayak gini kami jadi error. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Kenapa nggak bisa gitu? Masa kau tau nggak? Aku itu, ya, kau tau nggak? Aku tuh jaim loh sebenarnya. Gara-gara kau rusak kepribadianku di sini loh. Sadar lah. Ya. Nggak ada harga diri aku depan si Axel, nggak ada harga diriku lagi loh. Gara-gara kau Jadi- lah. Kalau pertama kali ketemu Uni tuh berwibawa. Gara-gara gue masak langsung hancur wibawaku. Beneran berwibawa. Yang rusak, Axel, yang paling rusak itu wibawa Uni ketika tadi malam ketemu sama si Ariel itu. Kepala dipakai linjiri. Gara-gara dia dipakai linjiri. Diceritain Gumasa, kau ketemunya punya kartu anggota nggak sih Gumasa? Anggota perkumpulan, persekutuan, entah di mana-mana begitu kan, dengan sekutu-sekutumu. Coba mulai besok pagi deh, kalian konsili lah dulu, kirimkan kalau masuk ketemu Uniriva, terus ke Komal Kata Bibel. Coba cari yang sama setara, paling nggak di atas di inilah ya 12 murid. Jadi Paham ya, di atas 12 murid deh ya. Itu udah aku catat deh. Ada buku nggak ada? Kalau nggak ada buku pakai ini deh, pakai di atas tanah aja deh. Nanti fotokan, kan ini ada handphonemu, fotokan baru nanti kirim ke member-membermu ya dek. Tadi yang lebih parah lagi kan, siang tadi si Noah bilang, kitab kami nggak beli tafsir kata dia. Terus berarti kitab kau betul lah dalam Wahyu itu kau dikawini. Iya katanya. Iyalah, kan gini kan. Kalau kitab suci itu nggak boleh ditafsir kata dia. Itu berarti Tuhan kau pinjam bisa cukur itu cukur bulu betul? Iya katanya. Tuhan kau kawin dengan jemaat tuh iya, berarti kau siap kalau lubang belakangmu? Iya katanya. Demi menghujat agama Islam dia rela menghujat disebut kitabnya. salah seorang Tuhan karena dia salah seorang penjaga di surga. Jadi setiap yang menjabat di surga Masa mereka adalah sangat-sangat kuasa dibandingkan dengan makhluk-makhluk. Iya, udah ya, udah. Syarat Teman-teman, ya. Tahun 2025 memang ada perang dagang Amerika dan China. Nah, mungkin karena terlibat utang pinjol, bisa jadi mungkin bisa menjadi seperti Pak Gumasak. Saran saya nggak usah utang pinjol biar nggak pusing. Nah, nanti kayak Pak Gumasak, ya. Teman-teman juga hati-hati dengan makanan. Ya, hati-hati dengan makanan. Karena saya khawatir nih, gara-gara makanan, kalian itu nggak tahu. Kalian cuma nggak tahu ada syaratnya. Satu ada bang syaratnya. Berdiskusi sama Gumasa ini harus minum anggur atau paling tidak Malaga cap Paulus, itulah gambar Paulus itu. Baru bisa nyambung. Itu aja. buat teman-teman Kristen dan Muslim, biar nggak terjadi apa yang dialami Pak Gumasak, bersihkan tubuh kalian, perburuan kalian dengan memandikan diri kalian dengan minyak kemiri ya. Kepada para pejabat surga. Nih, saran saya dikasih label lu nih. Dikasih label nama Uni. Ya. Apa Brand. bagusnya akhir namanya? Ya. Gondrong oil. Boleh. Dikasih brand gitu kan. Ya, gondrong oil ya. Siap. Jadi kalau kalian Gondrong oil from Uniriva gitu. Gondrong oil from Uniriva. hantu. Gondrong oil menumbuhkan harga diri ya. Minyak yang menumbuhkan harga diri ini dijual dengan harga 100.000 kawan-kawan. Kawan-kawan boleh beli ini, beli satu dapat satu. Kalau beli dua pasti dapat dua teman-teman. Beli harga 100.000 ini dia. Ini tetap ada ongkir kawan-kawan. Ya iyalah, yang beli satu nyata dapat satu. Kalau
Kalau kawan-kawan merasa harga diri sudah tidak Beli ada, 3 dapat 1. Yang penting jangan beli 3 dapat 1. Yang penting jangan beli 3 dapat 1. jangan makan bakwan 3 tapi ngaku 1 bayar 1, itu kurang ajar ya. Jangan. Katanya bukan buat 3. Jangan ya. Jangan yang Tritunggal, jangan beli punya saya. Saya ribet dengan Tritunggal nanti. Kalau Tritunggal yang beli punya saya repot. Dia bilang saya beli 1, tapi dia minta nanti saya suruh kirim 3. Bahaya. Dia nanti minta beli 3, tapi nanti dia bayar 1. Saya repot kalau Tritunggal yang beli. Tolong teman-teman Kristen, tidak perlu syahadat untuk beli minyak gondrong. Minyak gondrong ini saya buat dengan penuh cinta kasih dan tidak dioplos dengan apapun. Saya tidak menjamin bulu kalian tumbuh, tapi saya menjamin bahwa minyak ini tidak dioplos. Ya, ini namanya gondrong oil, made by Uniriva. Kenapa nggak dijawab pertanyaan saya? Kenapa sih gue? Kalian pengikut Tuhan atau pengikut hantu? Aku pengen Bukan, itu pertanyaanmu standar janda. Coba Gumasa, perbaikin dulu deh. Kayak mana Gumasa? Kau bertanya bolak-balik, enggak kau jawab pertanyaanku. Setelah kau dijamah, diangkat, ya, dan kau bertemu dengan Sang Pencipta, maka kau di sini akan dijadikan mempelai. Pertanyaannya, tentukan posisimu, Gumasa. Oh, enggak sesederhana itu memahami itu kawan. Yang gini loh, karena kau Muslim, nggak boleh kau membahas Bibil kawan. Kayak mana? Yang harus kau kumandangkan itu adalah Quran. Jangan kau membahas Bibil. Karena gimana ya? Karena otak kalian itu kan otak iblis Taman Eden. Gini loh deh. Di Taman Eden berarti iblis kemarin itu yang ada. Waduh. Ada iblis. Gini. Yang harus kau sadari Kau gini loh deh. Saya nggak Kau menyinggung, memang narasimu sikit, tapi sikit-sikit kau menghujat Yesus. Gak boleh loh. Taman Eden itu buatan siapa? Kau bilang tempat iblis di situ. Padahal kau nanti dijamah di Taman Eden loh dek. Jadi pertanyaan saya kau jawab. Apakah kau pengikut pejabat surga atau pengikut pejabat gua gelap? Kayak mana dek? Belum jelas pertanyaanmu kayak mana dek? Kau nanti mau diangkat ke kerajaannya, betul, sesuai bukunya. Habis itu nanti kau coba aku tanya pertanyaannya, biar dijawab ini dek. Kau nanti posisimu yang mana dek? Yang mau dicucu atau menyucu dek? Setelah kau dijamahnya nanti dek dibawa ke bilik. Nggak cukup memahami Bibil itu nggak boleh ketanya. Kayak mana dek? Maksudnya gini, kau kurang bersemangat gitu kalau dijamahnya gitu. Kayak mana kau bilang tadi? Kurang paham. Pengikut pejabat surga atau pejabat Aku izin turun ya. Masa lanjut ya dengan lawak-lawaknya. Maaf. Aku udah nggak ada harga diri di rumah ini guys. Aku tanya nih yang host. Bisa nggak carikan opini yang membuat harga diriku nggak hancur? Nggak ada Uni. Tadi malam gara-gara si perempuan itu, siapa namanya tadi malam? Ari Sela. Gara-gara dia lah tadi malam aku pakai lingerie ya kan, kutunggu-tunggu nggak datang-datang ya kan? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Nah, Sally ini dia menyatakan bahwa dia berkomunikasi dengan Yesus Kristus atau yang dikatakan Jesus Christ. Soalnya berbahasa Inggris pada saat dia berkomunikasi. Selama 40 hari itu gimana tanggapan Ayu? Wih, keren banget. Tanggapan aku, ya sah-sah aja sih. Itu kan perjalanan spiritual seseorang ya. Ya itu apa nggak bisa saya klaim sesat atau salah. Itu perjalanan pribadi. Jadi ya saya meresponnya positif saja. Oh, tapi Anda percaya itu Ayu? Ya saya percayalah karena itu perjalanan spiritual host, nggak bisa saya intervensi. Iya betul. Kalau Kak Ayu sendiri pernah ketemu sama Yesus? Ya pastinya ketika saya berdoa saya bercakap-cakap dengan dia. Ngobrol Kan langsung? begitu. Iya ngobrol langsung itu. Kenapa sih Yesus kayak gitu? Aku udah capek loh gak pakai lingerie, aku nggak didatangin loh. Iya gini ya, namanya Tuhan itu di dalam hati kita itu dia ada tempat khusus. Jadi ketika kita bilang itu ada hati yang berbicara atau naluri, nah naluri itulah tempatnya Tuhan.
Jadi kalau kita bilang bercakap-cakap naluri itu khusus ada di itu mana, dia Mbak? secara audible. Naluri itu ada di hati, ada di pikiran, di hati ya. Berarti maksudnya Tuhan nongkrong di hati gitu, duduk di sana. Iya. Tuhan ada di hati. Hati itu adalah tempatnya Tuhan. Makanya dia berbentuk hati, berbentuk cinta ya. Tai kucing. Jadi di dalam hati Mbak sekarang ada Tuhan lagi ngapain? Lagi nongkrong? Ada, pastinya ada. Pastinya ada. Gitu. Iya. Mbak, suruh ngomong dong Mbak sama Tuhan Mbak yang dalam hati Mbak. Suruh kesempat saya dong. Udah gak sabar nih pengen ketemu. Ya kan saya nggak bisa nyuruh-nyuruh Tuhan lah. Siapa saya? Saya ini hanya seorang hamba, ya kan? Jangan, minta. Makanya kata Udah Tuhan Mbak, itu, tadi malam ya, bahkan aku udah siap-siap loh Mbak, kamarnya udah aku beresin. Tuhan saya itu berkata, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka akan dibukakan. Minta saja sendiri. Aku minta mau dong Yesus, mau banget. Iya, itu sih tergantung ya. Tuhan saya itu yang melihat hati sih. Terserah kalian mau tertawa, kalian mau menghujat, nggak masalah buat saya. Wait, aku pengen nanya. Berarti setiap umat Kristen itu dia sering kali berbincang-bincang dengan Tuhan yang gitu ya? Iya, ketika kita berdoa, kita berbincang-bincang kepada Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita. Itu. Tapi teman Mbak tadi bilang Tuhan berbicara beda-beda katanya. Beda-beda katanya. Di dalam Bible itu yang berbicara dengan Mbak Ayu itu bukan Tuhan. Ini mana ya mau saya tanggapin, ini inisial RK atau hostnya? Saya dulu. Oke, silakan host. Itu kan Anda mengatakan, kata Anda seringkali berbincang-bincang dengan Tuhan, apalagi pada saat membaca Bible juga berbincang-bincang dengan Tuhan. Iya kan? Gitu ya? Iya. Nah, itu sampai nggak salah, dalam Bible itu kan sampai berbincang-bincang dengan Lukas, dengan Markus, dengan Matius. Iya, begini ya host ya. Jadi Alkitab itu betul yang menulis adalah manusia, saksi-saksi atau murid-muridnya. Tetapi semua itu pengilhamnya adalah Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri host. Gitu makanya Alkitab itu masih tetap eksis sampai sekarang. Bahkan banyak diburu orang. Bahkan host sendiri sedang membicarakan tentang Alkitab saya, ya kan? Itu judulnya itu hostnya kata Bible. Nama akun host kata Bible. Artinya host sendiri pun senang membicarakan tentang Alkitab itu, ya kan? Jelas. Ya Mbak, kita juga kadang sering membicarakan Sumanto, bukan berarti kita menganggap Sumanto baik Mbak. Jadi kadang kita membacakan hal-hal buruk sih sering Mbak. Iya nggak apa-apa. Tapi kenyataannya sekarang kita sedang membicarakan kata Alkitab, ya kan? Mbak, aku jangan dipotong dulu dong. Aku jangan dipotong. Aku lagi ngomong gantian dong. Ya, Maksudnya begini Mbak. Ya silakan. Kadang aku juga sering. Kadang kita juga sering. Iya, sekarang kita sering membicarakan kakek Sugiono. Sama tanya sama host, kan host kita kemarin ceritain Sumanto. Terus kadang kita ceritain tentang Kim Jong Un. Kadang kita bicara tentang hantu laut. Kadang kita bicara tentang tuyul loh Mbak. Berarti apa yang kadang cerita tentang ini buku-buku porno kita ceritain tuh gimana tuh ya buku porno tuh bisa mereka. Jadi bukan berarti yang kita bicarakan itu hebat gitu. Tapi kadang-kadang yang dibicarakan banyak orang itu kadang masalah Mbak gitu. Betul. Oke, saya jawab. Boleh saya jawab sekarang? Boleh. Iya, Pak. Oke, saya jawab ya. Makasih Mbak Rifa. Jadi gini Mbak Rifa, nggak apa-apa. Apapun yang Mbak Rifa mau bicarakan itu adalah hak masing-masing yang mau berbicara, ya kan. Tapi di sini pada kenyataannya yang sedang dibicarakan adalah Tuhan Yesus. Bahkan nama akun hostnya sendiri adalah kata Bible. Jadi buat saya itu menarik, ya kan. Karena begini, ketika kita membicarakan sesuatu pasti itu yang menarik perhatian kita. Iya kan. Betul. Emang menarik banget. Ini hostnya bagus loh. Ini hostnya bagus. Saya salut sama hostnya jujur. Saya juga. Tapi Mbak Ayu, kata teman Mbak Ayu tadi, katanya dia pernah jumpa sama Yesus, tapi Yesusnya beda-beda ya, gimana tuh? Iya, nggak masalah. Itu sekali lagi pengalaman spiritual pribadi masing-masing, ya kan. Saya tidak bisa menghakimi atau bisa menilai karena saya bukan hakim atau jaksa, gitu loh. Namanya Tuhan itu pribadi masing-masing, Bang. Iya kan, saya juga tidak bisa mengintervensi kenapa Anda percaya dengan yang lain, kan begitu. Jadi saya tidak bisa mengintervensi atau tapi di kata mengomentari. Di kata Bible sendiri ada yang mengatakan ayatnya di situ
disebut aku tidak bisa berbuat apa-apa melainkan kehendak Bapa. Berarti Yesus sama Bapa ini beda ya? Apa Iya. gimana? Oke, saya jelaskan ya. Kan kita tahu ya, bukan rahasia umum ini udah rahasia umum ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang bernuzul atau menjadi manusia. Jadi ketika dia berbicara itu ya dalam kapasitas dia manusia. Seperti itu. Jadi waktu itu dia manusia. Iya. Bukan Tuhan. Ya, dalam kuasanya dia adalah ilahi, tetapi dalam fisiknya dia berbentuk manusia. Manusia itu Tuhan sih. Yang benar yang mana sih? Yang benar. Loh, namanya Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa jadi apa saja di saat yang bersamaan. Dia itu omnipresent. Omnipresent, omniscience. Jadi kita nggak bisa membatasi itu. Mbak, gini Mbak, omnipresent itu maksudnya dia ada di mana-mana gitu. Iya. Berarti dalam septic tank juga ada Tuhan. Ya itu terserah, itu kan logika Anda, itu kan pikiran Anda seperti itu. Ya, karena saya kan punya pikiran. Ya nggak masalah, saya juga kan tidak menyalahkan, makanya saya bilang itu pikiran Anda. Ya biasa aja, kan gini Mbak. Karena Mbak bilang Tuhan ada di mana-mana itu kan tempat. Ya udah kalau gitu dia ada di dalam septic tank, ada dalam perut kita, ada dalam dubur, ada dalam hidung. Iya nggak masalah, itu pikiran Anda kan. Kalau pikiran Anda nyampenya sampai di situ pemikirannya ya nggak apa-apa. Nggak bilang itu bermasalah. Saya hargain semua pikiran. Berarti kalau Anda berpikir seperti itu, sedangkan itu pikiran Anda, ya itu saya hargain. Berarti Anda mampunya berpikirnya sampai di situ saja. Mbak, kenapa agak apa gitu? Kok dibilang dangkal? Saya kan mempertanyakan statement Mbak. Katanya Tuhan ada di mana-mana. Kalau ada di mana-mana Tuhan itu berarti di dalam septic tank ada, di toilet umum ada. Ya tidak masalah. Bukan kita lagi yang bilang bermasalah siapa? Maksudnya tuh berarti begitu, berarti emang maksudnya saya mengkonfirmasi. Oh, ya udah. Iya, Tuhan ada di mana-mana. Ketika mungkin saya celaka Berarti di saya dalam, nggak bisa saya dong. masuk septic Berarti saya nggak tank. bisa dong percayain Mbak Ayu. Kenapa? Saya nggak bisa percaya. Ya jangan percaya Berarti sama saya nggak bisa saya. ngikutin Memang Mbak saya, Ayu dong. makanya saya bilang jangan percaya sama saya. Kalau mau percaya ya sama Beda-beda Tuhan Yesus. setiap Gitu. Loh, saya nggak percaya gimana tuh? Enggak, ini bukan masa percaya nggak percaya, brother. Gini loh, teman-teman tahu tidak? Inilah Islam ajarkan begini. Al isnad minad-din. Al isnad minad-din. Itu kenapa dalam dunia perkuliahan itu ketika berbicara itu ada bukti saintifik. Ketika klaim itu disampaikan di ruang publik itu harus ada bukti. Jadi ketika ada klaim yang tidak terbukti bisa jadi beberapa hal. Itu dongeng, mitos, halu, atau juga hoax. Nah, jadi semua coba host nggak usah pakai suara ketawa dulu, kita mulai forum serius. Jadi kalau seandainya setiap perkataan itu tidak ada validator, tidak ada bukti-bukti baik secara ada akli dan nakli, maka setiap omongan itu setiap manusia akan mampu mengatakan apapun. Maka benarlah saya Baba sebagai Tuhan, siapapun yang mengaku sebagai Tuhan maka dia dibenarkan kemudian. Itu kenapa ada ranah filsafat, ada yang disebut dengan metode, ada yang disebut dengan kaidah-kaidah ilmiah. Supaya apa? Semua manusia itu tidak sembarangan berbicara, dan kemudian ketika dia menyampaikan apapun yang ada di otaknya itu tidak menjadi kebenaran, karena kebenaran itu adalah sesuatu yang distatementkan relate atau koheren dengan realitas. Nah, kalau saya seandainya mampu berbicara apapun, maka saya akan mengatakan saya sudah pernah jalan-jalan ke mall bersama Tuhannya umat Kristen. Nah, kalau Mbak Ayu dan Mbak Ari dibenarkan tanpa pembuktian, maka saya harus dibenarkan tanpa pembuktian bahwa saya pernah jalan-jalan ke mall bersama Tuhannya orang Kristen. Kalau bagi mereka itu tidak bermasalah, saya tidak berbicara itu masalah atau tidak masalah, tapi bicara bagaimana kita mendapatkan informasi yang valid, yang betul-betul bukan dari kebohongan. Atau Mantap. Ya, itu. Nah, jadi Islam adalah agama yang memerintahkan umatnya untuk afala yataqilun, afala yatadabbaru, afala yatafakkaru. Artinya kita diperintahkan untuk mengobservasi tadabbur, diperintahkan untuk berpikir tafakur, diperintahkan untuk berakal ta'qilun. Dan tidak boleh dalam Islam itu berbicara sesuatu yang tidak Allah ajarkan, dan tidak boleh membicarakan melampaui apa yang diajarkan.
Ketika Rasulullah ditanya oleh orang Yahudi, bagaimanakah ruh itu? Apa perintah Allah untuk Nabi harus menyampaikan? Nabi tidak melampaui dirinya. Kalau dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsu, tentu dia akan berbicara sembarangan tentang ruh. Tapi apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi? Katakanlah bahwa tentang ruh itu ada pada sisi kami. 1400 tahun telah berjalan. Berapa abad lamanya dunia ini telah terbentuk. Adakah orang yang betul-betul tahu tentang roh? Ilmu makrokosmos, ilmu mikrokosmos, ilmu saintifik. Sudah pernahkah mengkaji tentang ruh? Sudah adakah karya ilmiah yang mengkaji tentang ruh? 1400 tahun tidak pernah ada. Inilah bukti statement Nabi Muhammad koherens dengan realitas. Bahwa ruh itu bukanlah kuasa manusia untuk membahasnya. Wallahu a'lam bishawab. Mantap. Mantap, jelas. Gimana yuk? Pengen menanggapi? Udah nih, saya tanggapin ya. Boleh. Oke, justru itulah kuasanya Tuhan saya. Bagaimana mungkin kita percaya, manusia bisa percaya kalau kita tidak melihat? Karena pada prinsipnya satu perkara dikatakan sah jika ada dua orang saksi. Lalu bagaimana kita percaya Tuhan itu ada kalau tidak ada yang menyaksikan? Bagaimana kita percaya saya adalah Tuhan, tapi dia tidak bisa mampu menyatakan dirinya kalau dia adalah Tuhan. Tuhan itu dia mampu menyatakan dirinya dengan kuasanya. Manusia nggak perlu capek-capek mikirin caranya, tapi Tuhan pasti bisa. Kenapa? Tuhan adalah yang menciptakan kita. Tentunya dia bisa menjadi manusia. Yang tidak bisa adalah manusia yang menjadi Tuhan. Kita mau pakai teori apa? Teori metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa? Kita harus observasi. Apakah pengajaran ini benar? Apakah Tuhan itu memang benar-benar ada? Lalu kita bisa merumuskan juga suatu masalah. Masalahnya apa? Apakah pengajaran itu dibuktikan juga dengan sejarah, dengan geografis, dengan bukti-bukti dan fakta? Kita pakai teori kebenaran, ya kan? Lalu dengan hipotesis, lalu terakhir eksperimen. Eksperimen adalah yang terpenting apa? Kita dibuktikan dengan sejarah, kenyataan, dan dari isi kitab-kitab yang kita percayai. Apakah berkoheren, apakah berkesinambungan, apakah ada benang merahnya? Kalau semua itu terbantahkan, artinya kita harus meragukan apakah yang dibicarakan kitab saya ini adalah benar. Tetapi di dalam Alkitab, secara kronologis dan sistematis dari kejadian permulaan dunia ini diciptakan sampai pada akhirnya, dari kejadian sampai wahyu, itu dijelaskan semua dengan sistematis, dengan nubuatan yang sudah tergenapi dan yang akan digenapi. Itu sangat jelas di dalam Alkitab. Jadi saya sangat bangga dengan Alkitab saya karena apa? Semuanya terbukti. Sains pun menurut dari Alkitab. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Sedangkan saya tidak mendapati di kitab-kitab lain yang menjelaskan secara sistematis kronologis penciptaan dunia ini. Sedangkan Tuhan saya pada hari pertama sampai hari ke-6, bahkan di hari ke-7 dia dibilang selesai, itu semuanya dijelaskan. Jadi saya bangga dengan Alkitab saya. Mbak gantian Pak. Ya, kita bukan lagi di gereja, kita lagi di dialek ya. Oke, Mbak, tadi saya tertarik dengan tadi kan Uni bicara, saya mendengarkan berapapun panjangnya, tapi saya mendengar. Saya kan batasin waktu, Mbak. Kalau kepanjangan nanti kayak di gereja kita kan lagi dialek. Mbak, kita juga tahu ya waktu yang kita jalan, saya memperhatikan kok. Jadi teman-teman perhatikan sekali lagi ya. Saya sepakat dengan Mbak ini. Informasi yang kita terima itu harus sistematik dan kita uji dengan metode ilmiah. Ya, ingat ya, informasi yang kita dapat itu harus ilmiah. Supaya kita tahu yang memberikan informasi kepada kita itu valid atau tidak valid, dan informasi itu valid atau tidak valid. Nah, sekarang mungkin kita langsung masuk pengujian ya. Saya mengajak Mbak Ayu untuk berbicara tadi statement-statement. Kita harus pengujian nih. Saya akan memberikan paparan tentang bagaimana kita memahami agama Islam. Tapi setelah itu saya masuk ke ranah pengujian bersama dengan saudari saya Mbak Ayu. Kita sudah langsung masuk ke ranah komparasi. Di Islam itu adalah agama yang memerintahkan manusia untuk berakal. Artinya Islam memerintahkan manusia untuk berpikir, menentukan informasi itu benar atau tidak. Maka cara menguji secara metode ilmiah, apakah Al-Quran, apakah Nabi Muhammad itu kebenaran atau tidak, itu ikuti metode ilmiah yang diterapkan di fakultas-fakultas. Apa itu? Mengkonfirmasi, menganalisis, mengkaji. Makanya ada perintah untuk mentadabur Al-Quran, itu observasi. Eksperimen apa? Dengan menjalankan apa yang kita observasi dari Al-Quran, maka kita membuktikan sendiri apakah Al-Quran itu kalam Allah atau tidak. Mari kita buktikan.
Kalau kitab saya bisa menjawab siapa, mengapa, di mana dan bagaimana, saya mau tanya saudari saya, apakah Bible mampu menjawab siapa penulisnya, di mana ditulis, bagaimana kronologis penulisan, bagaimana proses penulisan? Itu satu, kita bicara epistemologis kitab suci. Sekarang kita bertanya, apakah maksud dari Tuhan itu bisa menyatakan diri atau tentang Tuhan itu bisa kita ketahui dengan dilihat? Pertanyaan saya nih, apakah itu adalah parameter Tuhan yang diajukan Mbak Ayu, atau umat Kristen memang mengklaim bahwa Tuhan memang bisa dilihat? Kalau memang seperti itu, tunjukkan bukti kalau Mbak Ayu pernah melihat Tuhan, minimal fotonya. Kalau enggak berarti bohong, karena harus ada pembuktian otentik dari penginderaan. Yang kedua, siapakah yang melihat Tuhan melayang-layang di atas air di Perjanjian Lama sehingga tertulis dalam kitab kalian? Tolong tunjukkan kepada saya siapa manusianya yang melihat Tuhan melayang-layang di atas air, karena pada waktu itu manusia belum diciptakan, ya. Ini pertanyaan ini dasarnya apa? Atas pernyataan bahwa Tuhan itu bisa dikatakan Tuhan ketika dia bisa dilihat. Saya minta bukti. Siapakah yang melihat Tuhan Bapa ketika melayang-layang pada waktu itu bumi belum diciptakan? Ya, nah jawab itu, dan nanti saya akan menjawab semua pertanyaan Mbak yang adalah statement saya. Saya bertanya berdasarkan statement Mbak, tolong tanyakan juga statement saya. Jangan yang tidak saya klaim lalu dipertanyakan. Pertanyakan klaim saya apa? Bahwa Al-Quran itu epistemologisnya jelas, ontologisnya jelas, ya, ilmiah. Dan pembuktian bahwa Nabi Muhammad itu benar pun mengikuti kaidah ilmiah. Itu statement loh Mbak. Boleh Mbak uji nanti. Mbak saya akan uji. Seperti saya menguji Mbak. Nah kemudian dalam Islam ada dua dimensi yang harus diimani. Yang pertama dimensi beyond logic atau goib, di luar penalaran. Karena kalau ada umat beragama yang menolak di luar penalaran, esensi itu ada, esensi yang di luar penalaran itu ada, maka siap-siaplah menerima kenyataan bahwa Tuhan yang berbentuk roh itu tidak pernah ada. Ya, katakanlah bahwa Roh Kudus itu tidak pernah ada, karena itu tidak fisik, tidak berbentuk fisik. Ya, nah kalau kami katakan, kami tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu harus bisa dilihat. Tidak ada standarisasi dalam Islam itu bahwa kita mengatakan Tuhan itu maka syaratnya harus bisa dilihat. Syarat dia sebagai Tuhan itu tidak boleh inkonsisten. Harus memiliki sifat ketuhanan. Ya, itu tidak boleh memiliki sifat makhluk. Karena kalau ada entitas dikatakan Tuhan memiliki sifat makhluk, maka gagallah dia sebagai Tuhan. Silakan Mbak Ayu, kita mengkerucut, jangan melebar ya. Jangan menambahkan definisi gini Mbak. Kalau saya bahagia, saya nggak perlu gitu. Kita masuk ke substansi diskusi aja ya. Kita paparkan metode, kita buktikan semua statement. Jadi nggak usah perlu mengatakan, wah saya bahagia punya Tuhan yang bisa dilihat. Itu nggak ada urusannya dengan kami ya. Kita bicara tentang ilmu pengetahuan di sini. Saya kasih Mbak waktu kesempatan 5 menit untuk bicara karena saya panjang. Saya tuntut Mbak Ayu untuk mengulangi statement bahwa apakah betul yang namanya Tuhan itu harus bisa dilihat. Maka kalau begitu Tuhan Bapa, siapa yang pernah melihatnya melayang-layang di atas air? Yang kedua, apakah Mbak bisa menjelaskan epistemologis kitab suci Mbak? Siapa, mengapa, di mana, bagaimana? Pakai data, karena saya akan menunjukkan bukti kalau saya pakai data nanti. Yang ketiga, Uni udah terlalu kepanjangan muter-muter Uni. Saya cuma jawab satu aja untuk 4 pertanyaan Uni. Ini bukan muter-muter. Kalau muter-muter itu kita melebar. Ini iya, sudah diulang-ulang itu Uni. Saya sudah paham maksudnya. Ya, saya begitu nih. Saya sudah paham. Silakan. Dan saya cuma jawab satu. Tiganya Mbak, jawab 3 Mbak. Itu statement Anda soalnya. Yang saya ambil itu semua statement Anda loh. Silakan. Jadi saya cuma mau menjawab satu aja. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan kalau Tuhan itu ada? Uni tadi menanyakan eksistensi Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya kalau Tuhan itu ada? Kalau dia tidak bisa membuktikan kalau adanya keberadaan Tuhan, itu saja yang Uni harus jawab. Bagaimana Uni bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak bisa menunjukkan eksistensinya? Nggak usah kita bahas masalah caranya dia. Tuhan punya 1001 cara. Tapi saya mau bertanya, bagaimana kita bisa percaya kepada Allah itu kalau dia tidak bisa menunjukkan eksistensinya? Bagaimana? Sedangkan Nabi, sedangkan Rasul saja mereka berdosa. Mereka orang-orang yang bukan orang-orang suci.
Iya kan? Contoh saya kasih contoh. Nabi Muhammad di situ dikatakan mempunyai sifat-sifat, mempunyai karakter asidik, al-mawana, al-fatona, al-tabalik. Kan nggak nyambung. Tapi apakah menjawab itu semua? Sidik, amanah, tablet, satona. Ini ngomong apa gitu? Tapi ini melebar, dia nggak sesuai dengan pertanyaan tadi. Bukan melebar, bukan melebar begini. Diskusinya nggak dua. Bukan. Emang akademis itu bagaimana? Saya tanya coba inisial. Kita sedang upayakan, bukan berarti kita pastikan kita akademik. Salah satu ciri diskusi akademik adalah dengan mengerti omongan lawan. Iya, sekarang Anda bertanya. Itu saya permuka pertanyaan baru karena tadi saya sudah menjawab pertanyaan Uni. Saya mengatakan kenapa saya tidak bisa menjawab? Sekarang saya bilang bagaimana Uni bisa membuktikan Tuhan? Kalau tadi kan saya sudah menyatakan eksistensi Tuhan saya. Sebentar, ini kan saya lagi menjawab. Seharusnya saya lagi menjawab, dibiarkan saya sampai selesai dulu dong. Saya sampai selesai dulu. Saya menutupnya dengan pertanyaan Uni. Tadi saya menutupnya dengan pertanyaan. Jadi tadi jawaban saya ulang sekali lagi. Dengar baik-baik ya jawaban saya terhadap pertanyaan Uni ya. Dengar baik-baik. Jadi saya menjawab, bagaimana kita menunjukkan eksistensi Tuhan saya, Tuhan kita. Kalau saya bisa dengan jelas, karena apa? Tuhan saya itu datang menjadi manusia, dia bernujul menjadi manusia, membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tetapi saya bertanya kembali dengan Uni, bagaimana Uni bisa percaya dengan Tuhan yang tidak pernah menunjukkan eksistensinya? Dan pertanyaan saya lagi yang kedua adalah, ini kita berbicara tentang tokoh sentral di dalam kitab keyakinan kita masing-masing, yaitu di dalam Al-Quran adalah tokoh sentralnya Nabi Muhammad, sedangkan tokoh sentral di saya adalah Yesus Kristus. Itu kita bandingkan saja di situ. Itu yang tadi saya baca saya paparkan di pertanyaan kedua. Itu aja dijawab. Terima kasih host. Oke, selanjutnya. Dengar ya teman-teman, tadi ya saya mengajukan 3 pertanyaan lalu dia menjawab. Saya ngerti, nggak usah mutar-mutar. Paham ya tadi kan? Tahu kan tadi? Dia tidak berkelas dia. Dia yang bertanya dijawabnya sendiri. Justru saya lebih pintar dari kalian. Kalian berjawab 3, saya jawab dengan 1 saja. Teriak-teriak. Guk. Tahu kan kenapa mereka Kristen? Alasannya kenapa? Nah, saya jangan di-mute dong. Saya jangan di-mute dong, host. Jadi begini, host. Coba semua di sini Islam di sini tunjukkan eksistensi. Teman-teman, kenapa jangan di-mute dong, host. Jangan di-mute. Ujungnya menghujat. Jangan di-mute. Iya, sebentar aja. Kan Loh, berkelas dia itu. Kok saya dibilang menghujat ketika saya meminta bukti? Sebentar, host. Ayo bentar ya. Iya. Narasinya udah selesai. Tadi udah menjawab. Iya kan? Anda mengaku bahwa Anda sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh Uni Ripa. Ya udah selesai. Iya betul, host. Iya, jadi pertanyaan saya ulangi supaya jelas ya, host. Supaya Uni jangan framing juga. Jadi saya minta jawab saya. Sebentar Axel. Jadi tolong jawab saya. Bagaimana kalian bisa membuktikan eksistensi ketuhanan kalian atau Allah itu apakah benar ada atau tidak? Kalau saya kan tadi sudah jelas dari narasi prolog saya tadi sudah ada. Begitu host, demikian. Makasih host. Oke, silakan Uni. Saya sudah boleh bicara dan tolong tidak ada yang memotong, bisa? Iya, silakan. Oke. Teman-teman perhatikan, inilah kenapa dia jadi Kristen. Tahu kalian kenapa dia jadi Kristen? Karena tadi ketika saya mengajukan 3 pertanyaan, dia memotong saya lalu mengatakan, saya sudah paham, saya jawab satu saja. Kalian tahu dia menjawab tidak? Dia tidak menjawab sama sekali, tapi justru mengajukan pertanyaan. Ini kenapa dia Kristen. Teman-teman, kenapa saya bertanya sama dia dari tadi? Siapa yang melihat Tuhanmu melayang-layang di atas air? Karena Tuhannya memiliki 2 natur, teman-teman. Ada Tuhan yang berpackaging roh, ada Tuhan yang berpackaging manusia. Kalau dia menceritakan Tuhannya adalah Tuhan yang berpackaging manusia karena bisa jadi manusia, pertanyaannya, siapa yang pernah melihat Tuhan melayang-layang di atas air? Itu pertanyaan yang koheren. Relate dengan statement bahwa Tuhan itu harus ada yang melihatnya sehingga bisa ditulis. Seperti ini adalah Tuhan yang melayang-layang berbentuk roh di atas air itu yang lihat siapa sehingga bisa termaktub dalam tulisan. Itu pertanyaan penting. Yang kedua, teman-teman,
Bisakah Anda menjelaskan secara ilmiah ketika Anda panjang kali lebar berbicara tentang metode ilmiah di hadapan saya, mampu tidak menjelaskan siapa, mengapa, di mana, bagaimana, atau epistemologis tentang kitab suci Anda? Yang ketiga tadi yang dipotong dia, pertanyaan saya sebenarnya adalah menyimpulkan semua statement dia di awal, membuktikan bahwa dia tidak berdusta, buktikan bahwa Anda betul-betul pernah melihat Tuhan, minimal kasih foto atau minimal kasih video lah. Karena kalau cuma ngomong doang saya pernah ketemu Tuhan, saya juga akan bisa bohong bahwa saya adalah istri Tuhan Anda, saya pernah nikah sama dia. Nah kan berbohong kan nanti. Jadi tolong kalau bicara itu statement buktikan. Kita menggunakan kaidah yang bukan dusta, bukan bohong-bohong, tapi sesuatu yang bisa dibuktikan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Anda. Ini baru cara menjawab nih. Ya. Bagaimana cara saya membuktikan bahwa Allah itu ada? Saya kan sudah bilang dari tadi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, observasi Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu tak terbantahkan statement klaim kebenarannya, maka pastilah yang membawanya adalah orang benar. Kalau informasinya tak terbantahkan kebenarannya, yang membawanya adalah orang benar, sudah pasti yang disampaikan di dalamnya adalah Tuhan yang benar. Tradisi agama Samawi mengatakan dalam kitab Keluaran pasal 33 bahwa tidak ada yang dapat melihat Tuhan dapat hidup. 1 Timotius pasal 6 nomor 16, tidak ada yang dapat melihat Tuhan. Ini dalil. Digegen pressing balik KO tuh. Ketika Anda sebagai umat Kristiani percaya kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru mengatakan Tuhan itu dikatakan ada kalau dia bisa dilihat, itu Anda sedang dibantah sama kitab Keluaran pasal 33 dan 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Maka yang benar siapa? Anda sebagai orang yang berasumsi liar dari tadi, atau kitab Anda yang secara tekstual mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat? Teman-teman, perhatikan. Al-isnad minad din. Kalau berbicara hanya sembarangan keluar dari otak kita apa yang kita mau bicara, maka semua pembicaraan ODGJ pun akan dibenarkan kemudian. Ini adalah perbedaan agama Islam. Islam itu agama yang memberi aturan, membedakan mana orang yang berakal, mana yang tidak. Karena orang tidak berakal kalau berbicara tidak perlu ditanggapi. Bukti Nggak usah minum lah, nggak usah terlalu panjang framing kayak gitu. Tadi saya nyerang pribadi Anda. Saya sedang membahas tentang perilaku. Kok Anda merasa seperti itu? Kita kirim dulu RS ya, biar nggak kepanasan. Soalnya banyak yang kepanasan, banyak yang kejang-kejang. Nanas. Anda ngerti ad hominem argumentum? Ad hominem argumentum adalah menyerang personal. Saya sedang membawakan metodologi dalam Islam, bahwa kalau ada orang bicara tanpa bukti dan data, maka itu sama dengan orang yang tidak perlu ditanggapi, sama seperti orang ODGJ. Karena ODGJ dalam Islam tidak perlu ditanggapi. Karena ODGJ adalah orang yang sudah kehilangan akal. Orang mabuk, orang ODGJ, orang tidur, itu terangkat pena darinya. Artinya mereka tidak dikenai syariat. Kenapa nggak perlu ditanggapi? ODGJ tidur bareng keluarganya atau tidak berpakaian boleh nggak? Tidak berdosa dia. Karena Uni nggak usah bawa-bawa ODGJ. Tadi saya membahas secara akademis, Uni. Nggak usah framing. Ini komal Anda. Loh, kenapa Anda yang kejam? Sebentar, saya host. Jangan host sebagai host harus netral. Sama Ayu. Jadi pembicaranya kata-kata yang tidak penting itu tidak perlu diucapkan. Tadi ini hanya bisa menjelaskan saja. Siapa yang ODGJ? Anda mengatakan ODGJ hanya karena Anda tidak mengimani, itu salah. Itu saja Anda sudah salah. Anda tidak akademis di sini. Saya Pembahasan apa soal itu? Anda biasa aja lah. Kak, saya ini prodinya adalah komunikasi penyiaran Islam. Saya bicara metode dalam Islam loh. Nah, ODGJ itu adalah manusia-manusia yang sudah tidak memiliki daya dan kemampuan berpikir atau akal, yang tidak perlu ditanggapi, yang bisa bicara sembarangan. Kalau ODGJ ngaku intel, kami nggak perlu tanggapi. Sama, ketika ada manusia yang mengaku-ngaku bertemu Tuhan tanpa bisa membuktikan, maka kami tidak perlu tanggapi, karena bisa jadi dia sedang dalam kegangguan kejiwaan. Orang dalam gangguan jiwa. Itu Ayu.
Kenapa? Islam itu harus Saya melihat- jawab lah. Host terlalu kepanjangan host dan dia menggiring opini. Loh, bagaimana Anda bisa mengatakan ODGJ karena Anda tidak mengimani? Ketika Anda tadi berbicara begitu Nggak berdasarkan nyambung. Anda Ayu berkiblat nggak kepada nyambung, itu Quran loh. Anda. Inilah ini diskusinya diam nggak- dulu. nggak nyambung. Kasihan diam dulu. Sabar Ayu, sabar. Ayu, saya mau standing point kamu deh. Standing point kamu apa? Standing point saya adalah bahwa Ayu Aduh, dari nggak tadi asik saya di bicara, tapi mute tak terus mampu deh. membuktikan. Udahlah host, nanti lagi kita sambung. Dengar teman-teman ya, standing point saya adalah Ayu dari tadi bicara banyak tapi tak mampu membuktikan. Unirifa bicara tapi mampu membuktikan menggunakan data dan dalil. Dan Ayu nyungsep kabur. Ah, inilah kebiasaan. Nyungsep ke bawah. Kalau hanya sekedar mempromosikan Tuhan yang jadi manusia di hadapan kami, lebih baik saya nyembah Raffi Ahmad, mending kaya, ganteng. Jadi tolonglah. Ini ruang Ini kan di India juga pernah ada Uni Sai Baba itu. Udah nggak nyambung. Sai Baba itu Tuhan. Udah nggak nyambung, jadi Uni tanggapin juga orang nggak nyambung gitu. Enggak, saya harus tanggapin. Saya kan orang yang menunjukkan mana penyesatan, mana tidak penyesatan. Saya harus tanggapin. Kenapa? Bukan orangnya yang harus saya pintarkan, bukan. Tapi orang yang menonton harus diberi edukasi. Bahwa Ini yang dikatakan edukasi. Betul. kita harus berbeda dengan mereka. Kenapa? Ketika seseorang bicara, saya bertemu Tuhan, mana buktinya? Ya itu urusan saya. Ngapain kita katakan itu benar? Karena kalau kebenaran itu adalah statement yang mampu dibuktikan, yang coherence. Tapi kalau kita bicara tentang Tuhan, Tuhan itu ada dalam dimensi beyond logic. Apakah pembuktian tentang Tuhan itu harus bisa dilihat? Kalau gitu jadi ateis saja. Kenapa? Bukan begitu, Tak suci Umi. kalian atau Ayu, dalam itu ranah realitas. betul. Ada entitas Kamu bilang Tuhan. akademis, tapi kamu bawa kata-kata ODGJ. Bentar Poliga ya. ODGJ itu bahasa akademik loh. Orang dalam Loh, gangguan enggak jiwa loh. itu bahasa akademik loh. Nggak ada nyambungnya. Saya juga dengar dari ODGJ itu istilah untuk orang yang di dalam Islam tidak perlu ditanggapi. Maka ODGJ ini cirinya adalah bicara tanpa membuktikan, kadang ketawa sendiri, kadang marah-marah sendiri tanpa alasan kayak kamu nih. ini ketawa nengok Uni ngaku-ngaku akademis, Nah, tapi ternyata kalau nggak lucu, maaf, tapi ODGJ. kalau ada yang nggak lucu tapi ketawa baru ODGJ itu. Nah, Jadi kan kata ciri-ciri itu, nggak lucu ketawa. ya kita itu ya harus Apa? memang konsisten Uni. Bentar Poliga ya. Salam dulu, salam ya. Selamat malam, Poliga. Malam. Oke. Nah, Didengar dulu di sini. kata Bible, saya membuka diskusi malam ini supaya tidak rusuh. Saya mau umat Kristen ini nggak perlu menjelaskan agamanya, karena kita nggak butuh. Betul. Ini room Islam. Betul. Saya mau kita lebih memprioritaskan menjelaskan agama Islam. Siap Uni. Biarkan umat Kristen bertanya, tapi kalau mereka mencoba masuk ke ranah menjelaskan agama mereka, saya wajib mereaksi karena saya tidak mau membiarkan penyesatan ada di Komal ini. Silakan Uni, silakan. Betul. Saya mau izin turun ya Uni ya. Mundur satu. Nanti Ari, tolong bilang Ari. kan nanti aku bilang. tidak ada pertanyaan buat Uni. Aku tidak ada pertanyaan buat Uni. Aku ganti aja pertanyaanmu. Salam sama Yesus ya, Seli ya. Sally, Oke, shalom ya. Aku nungguin ya. Ya. Oke, baik. Siap. Salam toleransi. Aku aja yang ngasih Ya. pertanyaan. Ya, makasih ya udah menyatakan bahwa Yesus kami ada. Sementara Allah kalian mau bilang salam tapi nggak ada. Nggak ada, kami nggak bilang begitu dari tadi. Makanya jadi orang tuh jangan kepedean lah. Kami nggak bilang Malu aku nggak ada kalian. Kami masih. Hah? Apa sih? Kenapa? Kenapa sih ODGJ kebanyakan utang pinjol ya Pak? Jadi kayak gitu. Judi online. Betul. Memang Judi online betul. Uni. rungkat. Gimana Poliga? Mau Kalau bertanya aja. Ya, oke, saya mau nanya ya. Tadi Uni mengatakan ya Tuhan Kristen itu apa namanya? Mana roh Allah melayang-layang ya dan sebagainya. Nah, Ayu mengatakan Allahnya itu adalah hidup gitu loh Uni ya. Dia memang tidak kelihatan tapi dia hidup. Masalahnya dia mau mengatakan Allah kalian itu bagaimana dan mengeksistensinya karena kalian mengatakan Allah itu zat. Zat itu apa? Zat itu benda, sesuatu yang bisa berubah tetapi menjadi benda, enggak hidup Uni. Makanya Allah kalian itu
tidak dapat menunjukkan eksistensinya. Nah, ini sama dengan fiktif menurut akal logika gitu loh. Ya, itu yang Udah ya? akan ditanyakan Ayu tadi. Oke, Silakan. Udah. Udah ya. Oke, saya mau tanya sama kamu dulu. Tuhanmu itu ada ya, hidup ya? Iya, Uni. Waktu 3 hari itu dia hidup nggak? Waktu dia di kuburan 3 Ya, hari. karena apa? Iya, karena Allah itu roh, bukan zat. Ini yang saya tanya waktu 3 hari dalam kubur hidup. Ya, dia mati dan bangkit sebagai kemanusiaannya. Oh, Tuhanmu berarti Tuhan yang pernah mati. Iya, dan bangkit loh, Uni. Dan itu Kamu hidup. apa bisa mati? Nenekmu bisa mati dan bangkit nggak? Iya, bentar gantian dong. Saya tadi kamu panjang kali lebar ngomong kenapa saya dipotong. Saya cuma konfirmasi. Ya udah, silakan. Teman-teman perhatikan ya, Tuhannya hidup teman-teman. Tuhannya hidup itu kalau nggak salah di abad pertama. Sebelumnya nggak ada Tuhan yang hidup itu teman-teman. Jadi Tuhan hidup ini baru bermula di abad pertama karena baru lahir. Jadi sebelumnya Tuhannya itu mati karena nggak berbentuk kan. Ya? Pertama itu. Yang kedua, bahkan Tuhannya yang hidup itu pernah mati 3 hari teman-teman. Ya. Nah, apa bedanya sama Lazarus teman-teman, sama orang-orang suci yang bangkit ketika Golgota itu terguncang terbelah teman-teman? Ya, nggak ada beda kawan-kawan. Nah, terus pertanyaanku, poligami. Saya mau bertanya samamu, kalau Tuhanmu yang pernah hidup itu, waktu pertama bumi diciptakan, Tuhanmu itu kemana yang hidup itu? Jawab dulu pertanyaan saya, Uni. Ya, apa buktinya Allah kalian itu bisa mengeksistensinya sehingga kalian percaya dia itu Allah? Ya, buktinya secara akademik adalah Al-Quran tak terbantahkan sebagai kitab suci. Nabi Muhammad tidak pernah dibuktikan pernah berdusta. Kalau pemberi informasi secara rasio adalah orang yang tidak pernah berbohong dan benar, maka informasi yang dia bawa pasti benar. Kalau informasi yang dia bawa pasti benar, maka apa yang diberikan di dalam informasi itu semuanya pasti benar. Maka Tuhan yang diberitakan dalam informasi itu pasti benar. Itu secara akademik. Nah, sekarang saya tanya, dari mana kau tahu kalau yang mati di tiang salib itu anak Maria? Jawab lagi. Ini aku buka mic-nya. Ya, sekarang dijawab. Oke ya, saya respon jawabanmu ya. Kau mengatakan Quran kami itu suci. Buktinya suci apa? Quran kalian itu ya mengadopsi kitab-kitab sebelumnya, ada ayatnya ya. Belajar diturunkan dari dengar dulu saya belum ngomong loh. Kamu tadi ngomong saya diam. Gak usah kepanasan Uni ya. Data langsung ngomong. Lu enggak, memang fakta bisa saya buktikan ya. Kenapa? Ya, data. Ya. Poliga, data. Coba data. Iya. Jangan asal ngomong, datanya mana? Bentar, saya buktikan data. Saya narasi dulu. Tuhan yang nenek moyangnya poligami tolong pakai data. Emang dari tadi si Uni ini ada data. Emang dari tadi si Uni ini ada data. Ada data saya? Enggak ada, kau ngomong doang. Kamu mau data yang mana? Kamu itu. Kamu minta data yang mana? Penyembah Tuhan hasil poligami, kamu pakai data dong. Aduh. Ngaku-ngaku. Kalian aja Poligami ini nggak pinter diskusi tapi merasa kayak dia punya data. Kalau ada data kamu tunjukin gitu. Ini Quran itu hasil poligami kenapa sih kayak gini banget sih? Kalian kenapa sih penyembah Tuhan hasil perjinahan dan poligami kenapa sih gini banget? Nasib kalian kok kayak orang nggak bisa terima kenyataan. Data saya nih. Mulai report. Saya jawab data saya. Nih ya data saya nih. Turunkan aja kali ya. Saya mengatakan metode ini. Turunkan bang, nanti di report abang. Oke. Saya menggunakan data Keluaran pasal 33. 1 Timotius pasal 6 ayat 16 itu data. Bahwa ternyata si penyembah Tuhan itu kami berbohong. Kenapa saya katakan berbohong? Karena ternyata dalam kitab sucinya Tuhan itu tidak bisa dilihat. Nah, itu data. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berbohong itu adalah statement yang sampai detik ini tak terbantahkan. Tapi kalau saya katakan Tuhanmu pernah berbohong, Paulus pernah berbohong, itu saya bisa buktikan, datanya ada. Tuhanmu pernah bohong, Lukas 24 Lukas 24 pasal 46, Tuhanmu mengatakan ada tertulis demikian, ternyata nggak ada tertulis begitu. Bahkan Paulus yang adalah utusan Tuhanmu sendiri membenarkan kebohongannya.
Artinya apa? Ketika ada secara rasio itu boleh loh diterima dalam ranah akademik loh. Ya, jadi kita menerima kebenaran itu bukan hanya pakai indrawi yang menggunakan bukti empirik, bukti dari experience. Kenapa? Kalau kita bicara sesuatu itu ada karena ada experience dan eksperimen, maka panjang hidup sebelum kita ada, sebelum ilmu pengetahuan ada, maka itu tidak dikatakan ada nanti. Nanti ilmu makrokosmos, mikrokosmos nanti dibilang nggak ada, bahaya kalian. Dalam ranah saintifik saja, makrokosmos tidak ada satupun manusia yang pernah melihat galaksi. Mereka hanya menggambarkan. Dalam dunia mikrokosmos, setelah ada quark, leng-leng, itu bahkan tidak ada yang mampu menggambarkan inti atom, tapi tidak ada yang pernah menginderakan, tapi hanya menggambarkan. Jadi mereka, para saintifik, percaya alam semesta ini besarnya luar biasa, tapi mereka tidak bisa lihat, tapi mereka percaya itu. Maka ini metode ilmiah. Ketika saya mampu membuktikan statement bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, itu tak terbantahkan, itu bisa dikatakan kebenaran. Kenapa saya katakan itu dikatakan kebenaran? Karena kalau ada statement yang tidak mampu terbantahkan statement itu bisa dikatakan benar. Maka tolong bantah. Bisakah kalian membuktikan Nabi saya pernah berbohong? Sebagai bukti dan identifikasi bahwa apa yang disampaikannya adalah kebohongan. Buktikan kalau dia pernah berbohong. Sebagaimana saya mampu melakukan. Saya jawab ya. Saya jawab ya, pemirsa ya. Bentar. Oke, saya jawab ya, pemirsa. Kata Bible sebentar. Siap nih. Kondusifkan dulu. Siap. Kata Bible tolong ya. Yang boleh menjawab ini adalah orang yang satu ada kredibilitas, yang kedua adalah data. Boleh dia kredibilitasnya ini gini. Apakah dia seorang mahasiswa-mahasiswi? Oh, kalau bukan, dia orang yang menjadi evangelis, atau dia adalah sekolah minggu, atau dia orang Kristen yang betul-betul menguasai materi. Nah, bukti kalau dia punya kredibilitas, dia tunjukkan data kalau bicara ya, kata Bible. Karena kalau saya bicara dengan orang yang tidak punya kredibilitas dan tidak punya data, mending saya ngomong mau DGJ ya. Belum ya, kata Bible. Kalau tidak ada data yang dilampirkan, Anda tahu kan harus ngapain, kata Bible. Inilah Uni Rifa ini dari dulu sampai sekarang nggak pernah cerdas otaknya, kan? Udah dibilang siapa tadi, si Ayu tadi. Langsung kau dikirim ke neraka, ya. Uni, lu bilang ala lu nggak terlihat. Baca buku 4538. Itu Rasul lu sendiri bilang betis salah. Bicara modal. Leomat. Kalau jadi orang minimal ya, saya tahu nggak ada adab, saya paham. Udah kebiasaan menghujat, saya paham. Minimal kalau bicara tuh ngerti dengan apa yang diucapkan dan mengikuti kaidah ilmiah. Ya, di dalam Islam kaki itu bukan hanya alat yang digunakan oleh manusia berjalan. Meja juga punya kaki. Apakah dipakai berjalan? Contoh tangan. Tangan itu didefinisikan juga dalam KBBI sebagai kekuasaan. Coba perhatikan. Jangan mentang-mentang kalian ini mengikuti bahasa Indonesia dan hanya memahami satu makna dari bahasa yang kalian pahami, lalu kalian paksakan bahwa betis itu artinya berbulu seperti punya kita. Gak gitu. Kalau kita bicara kaki ini including betis di dalamnya, itu meja juga punya kaki. Apakah kamu mau mengatakan bahwa meja itu lo bisa berjalan karena punya kaki? Nah, istilah kaki dan tangan itu istilah yang mudah dipahami oleh orang-orang berakal bahwa esensi tersebut eksis. Bukan berarti esensi tersebut memiliki betis berbulu seperti Tuhanmu. Ya. Meja kaki. Apa kau mau bilang kalau meja itu kakinya berbulu dan berbetis? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.